Mana ada di Alkitab sekomplit di Al-Quran. Gampang aja lah misteri tentang penciptaan manusia. Kan bagaimana kehidupan setelah kematian. Di Al-Quran kan diceritakan jelas tuh kan. Bagaimana kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan di surga pun diceritakan ya kan. Nah itu hal-hal yang bikin papa itu semakin jatuh cinta sama Islam tuh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama Ana Yusuf Ismail Al-Hadid. Ini nama Muslim. Nama sebelum jadi Islam Yori Yonatan Forse. Kalau dibilang mu'alaf sebetulnya udah kedalon ya, nggak pantas untuk mu'alaf. Karena masuk Islam itu tahun 94. Udah lama sekali ya. Jadi dulu sebelum jadi Islam namanya Yori Yonatan Forse. Kemudian pekerjaan sebagai aktivis gereja, ya, bapak pendeta, mama penginjil ya. Kemudian tinggal di Jakarta. Dan alhamdulillah tahun 94 masuk Islam. Kemudian hijrah ke Gunung Kidul berdakwah, mendirikan pondok pesantren. Ini itu sekilas untuk taruh ya buat teman-teman semuanya dari Baitul Maqdis. Saat ini berarti aktifnya di Gunung Kidul itu Ustaz ya? Iya. Itu sejak awal berapa Ustaz? 2007. Awalnya bagaimana Ustaz bisa istilahnya memutuskan untuk Hijrah ke Gunung Kidul. Ya, untuk dakwah di sana gitu? Ya karena di Jakarta itu kan udah banyak ustadz, banyak pesantren ya. Nah, sementara saya dengar ada tempat namanya di Gunung Kidul itu dia masih kekurangan ustadz, kemudian masih membutuhkan kehadiran ya ustadz tapi dalam tanda kutip model-model seperti saya gitu ya. Artinya mantan-mantan orang Kristen yang kemudian bisa memberikan pembentengan. Ya. Ada situ kemudian terbersit ya niat kalau begitu keberadaan saya di Gunung Kidul kayaknya lebih bermanfaat ya. Akhirnya kemudian diniatkan Bismillah hijrah tahun 2007. Keluarga kita itu nggak ada keturunan yang Muslim ya sama sekali, karena papa kan asalnya dari Manado, ya kan? Mama itu Cina Jakarta ya. Jadi dari keluarga mama maupun papa tuh semuanya Kristen tulen lah gitu ya. Apalagi ditambah kebetulan papa pendeta ya kan, mama juga penginjil. Nah saya itu udah ikut sekolah penginjilan itu 2 tahun. Namanya di sekolah pelayanan teokratis namanya. Jadi enggak, dulu di Depok udah. Iya. Jadi masuk Depok itu kurang lebih sekitar tahun 88. Tahun 88 masuk Islam tahun 94. Jadi 6 tahun sebelum jadi Islam itu udah pindah. Karena papa udah mulai nggak nyaman mungkin dengan kegiatannya sehari-hari, kemudian dan dia ternyata dalam fase beralih mau jadi Muslim sebetulnya. Karena kalau nyari tempat yang nyaman untuk jadi Islam kan ya di Depok ya. Kalau di Jelambar itu kan banyak mayoritasnya yang Kristen ya. Nah, kalau di Depok nyari Islam kan gampang. Jadi papa 6 tahun sebelum jadi Islam dia udah memutuskan pindah, kemudian dia belajar Islam itu. Jadi itu 6 tahun dia belajar Islam. Tanggal 13 Januari 94 dia akhirnya kemudian masuk Islam. Kemudian 2 minggu adik saya Yohana sama Jessica tanggal 27 Januari kalau nggak salah itu menyusul masuk Islam. Kemudian saya sama mama itu menyusul 4 bulan. Terakhir ya? Ya terakhir sekitar tanggal 1 Mei. 1 Mei tahun 94. Sama, semuanya tahunnya sama 94. Masuk Islam juga nyusul, alhamdulillah. Justru memang rencana Allah ya, kalau yang masuk Islam itu pertama kali saya, mungkin papa nggak jadi Islam. Ya. Atau
Nah, iya dong, Fungsinya gimana? saya siapa? Mana mungkin papa saya dengerin saya. Oh, Kan papa saya pendeta. pendeta ya. Nah, makanya rencana Allah tuh bagus ya. Jadi yang dikasih masuk Islam itu papa saya dulu. Nah, dan yang bikin menarik itu setelah jadi Islam, papa itu nggak pernah ngajak-ngajak. Nggak pernah, ayo kamu jadi Islam, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Dia cuma bilang, ya udah, kalau kamu masih tetap jadi Kristen silakan. Ya, keselamatan masing-masing. Nah, justru kita yang kepo. Itu ya. Jadi kita yang kepo, karena di gereja itu kan tiap hari jadi bahan omongan. Ya kan, wah itu papa kamu itu ya kepala batu lah, ya pengkhianat lah, segala macam lah. Jadi kita berdua ini bertanya-tanya kan, emang kenapa sih ya kok papa udah puluhan tahun jadi Kristen, ya kan, umurnya waktu udah kalau nggak salah 55 tahun dia masuk Islam, kok malah pindah agama kan gitu. Nah, karena rasa penasaran itu, akhirnya kita tanya sama papa, ya, saya sama mama saya memberanikan diri nanya, ya, cobalah papa jujur terbuka padanya, ya, kenapa sih yang sekelas papa ini kok memutuskan pindah agama? Kalau dilihat dari untung nggak ada untungnya, ya kan, karena udah tua, ya kan, udah nyaman, malah pindah agama kan nggak mikirnya nanti gimana, nanti kan kehilangan semuanya, yang itu ya. Pasti ada sesuatu nih kan yang bikin papa kok tertarik dari Islam. Sementara buat saya sama mama saya nggak ada untungnya jadi Islam itu kan. Lihat orang-orang Islam di sekeliling kita ya begitu-begitu aja, kerjanya cuma berantem tiap hari kan gitu. Kemudian apa namanya tuh, orangnya juga nggak ada yang ibaratnya itu peduli kan gitu ya. Akhirnya papa cerita bahwa yang kalian lihat di luar itu bukan Islam yang sebenarnya gitu ya. Mulailah papa saya cerita tuh ya. Papa meninggalkan Islam itu bukan lihat manusianya, tapi melihat satu kebenaran yang tidak papa dapat di Kristen. Ya, emang apa? Ya, emang Kristen salahnya di mana? Terus Islam benernya di mana gitu ya? Nah, papa terus bilang, wah kalau papa mau ceritain panjang ini, karena ini 6 tahun perjalanan papa ya. Ya udah ceritain aja, ya, ngalir aja. Ntar kalau udah bosan juga kita berhenti gitu kan, gitu ya. Ya kalau kalian mau dengerin ya siap nanti diceritain gitu ya. Nah, papa mulai cerita tuh, mulai cerita bagaimana dia bilang bahwa ketika dia baca Al-Quran itu, ya, dia bilang 1001 macam pertanyaan dia dalam hidup itu semuanya bisa dijawab sama Al-Quran, tapi tidak semuanya bisa dijawab oleh Alkitab. Ya, oh saya kan ini kan kaget kan, iya, yang benar aja, emangnya apa namanya, papa alasannya apa? Ya karena papa baca. Pernah nggak kamu baca Alkitab itu sampai selesai? Belum pernah, ya kan? Nah, papa udah baca Alkitab sampai selesai, papa udah baca Al-Quran sampai selesai, bahkan berkali-kali. Begitulah kesimpulan papa. Kalau kamu penasaran, kamu baca. Nanti kamu akan nemukan jawaban. Ah enggak, cara ketularan sama kayak papa lagi jadi Islam gitu. Nah, ya udahlah. Akhirnya saya ini ke pendeta studi laporan. Pendeta studi itu guru pembimbing. Nah, pendeta pembimbing. Kalau di sekolah penginjilan kan ada ini ya, ada mentornya. Nah, mentornya namanya Om Ruslim waktu itu. Ada dua. Mentor saya itu ada dua, ada Om Ruslim sama Om Sandi namanya. Udah di Depok. Kan udah pindah di Depok kan. Nah, tanya sama mereka no comment gitu ya. Karena mungkin tahu nih, ini apa ngeri-ngeri sedap nih kalau jawab-jawab kayak gini-gini kan gitu ya. Emang pertanyaan apa sih? Enggak nanya, cuma itu aja, cuma statement papa saya, katanya 1001 macam pertanyaan dalam hidup bisa dijawab sama Al-Quran, tapi tidak semuanya bisa dijawab sama Alkitab gitu ya. Nah, terus akhirnya coba tanya sama penatuanya, namanya penatua. Penatua itu pendeta senior, namanya pendeta Wim Lahalo, orang
Ambon keturunan Belanda. Udah tua umurnya, udah sekitar 80 tahun lebih ya. Tanya, saya manggilnya Opa. Opa, Papi bilangin dulu manggilnya Papi. Waktu masih Kristen. Wah, nggak bener itu, dia bilang gitu kan. Nggak bener. Mana buktinya kalau ada pertanyaan dalam hidup nggak bisa dijawab sama Alkitab. Semua ada di Alkitab. Semua terang benderang di Alkitab, bilang gitu kan. Tidak usah bingung, tidak usah ragu-ragu, kamu terima aja Alkitab itu. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Papa kan. Kalau kata Opa, Wim Lahalo, Opa Lahalo, statement Papi itu nggak benar, bilang gitu kan. Karena semuanya bisa dijawab sama Alkitab. Ya iya, dia pasti bilang begitu. Kenapa? Dia belum pernah baca Al-Quran. Ya, coba tanya, Opa pernah nggak baca Al-Quran? Saya juga dulu begitu bilangnya, tapi setelah saya baca Al-Quran, baru tahu ternyata, bilang gitu kan. Nah, jadi coba tanya sama Opa, berani nggak Opa terima tantangan? Baca Al-Quran sampai selesai. Bahkan bukan cuma sekali. Ya, saya baca 7 kali. Al-Quran terjemahan ya. Yang itu kan, balik lagi saya tanya sama Opa kan. Saya tanya sama Opa itu. Opa, kata Papi, ya, Opa bilang Alkitab itu bisa menjawab semua pertanyaan hidup. Ya karena Opa belum pernah baca Al-Quran. Opa cuma baca Alkitab. Coba Opa berani nggak terima tantangan kata Papi baca Al-Quran sampai selesai? Jangan cuma sekali, 7 kali. Buat apa? Bilang gitu kan, warah. Mulai ngamuk. Gitu kan. Itu sama aja mau menjerumuskan saya, bilang gitu kan. Ya itu buku sihir, ya kan. Wah, nggak perlu saya baca-baca itu, bilang gitu kan. Ya. Nah, terus saya balik lagi sama Papi kan. Marah-marah. Papi, bilang kan. Opahnya, karenanya buat apa saya baca-baca buku sihir, bilang gitu segala macam. Ya berarti kan nggak fair namanya. Belum tahu udah nuduh buku sihir ya, makanya ya kan udah Papi bilang. Papi bisa terbuka ya kan karena Papi baca. Papi berani membaca, bahkan bukan cuma sekali, 7 kali. Kalau Opah itu berani mau fair, baca ya. Pasti nanti berubah pikirannya gitu. Ya, tapi takut, kenapa? Nanti kalau baca, pasti dia jadi Islam kayak Papi gitu. Itu ya. Wah, abis dari situ panjang, banyak macam-macam kita diskusi, ya kan. Sampai nggak kerasa sekitar 4 bulan. Akhirnya titiknya itu sama Mama itu ya. Mama bilang gini, Ian, selama kita ngobrol tuh sama Papimu, kayaknya jawaban Papi tuh semuanya bisa diterima ya. Maksudnya tuh masuk akal, enak gitu ya. Iya ya, bilang gitu ya. Makanya dia masuk Islam. Kayak itu makanya, sekarang kan kita jadi tahu. Terus Mama saya mancing-mancing gini. Kalau misalnya nih, kamu jadi Islam mau apa enggak? Oh enggak, ngapain bilang gitu kan. Emang Mama mau jadi Islam? Ya kalau Mama sih mau aja, karena cerita malamnya Mama saya dapat mimpi. Mimpi apaan Mama? Katanya mimpi ada di tempat yang kayak padang rumput gitu. Terus dari seberang itu ada serombongan Pak Haji pakai baju putih-putih semuanya. Terus manggil-manggil Mama. Ya, dipanggil terus dikasih baju itu yang buat orang sholat itu, yang buat perempuan orang Islam sholat. Nah berarti Mama jangan-jangan mau masuk Islam nih. Nah, terus Mama cerita, iya sebetulnya Mama tinggal nunggu kamu aja. Kalau kamu mau ya Mama ikut. Saya mikir kan, berarti Mama saya udah mau masuk Islam. Nah, kalau saya sendirian juga ngapain kan gitu kan ya. Ya udah ya udahlah, kalau Mama mau masuk Islam aku ikut lah, bilang gitu. Nah, akhirnya
Alhamdulillah malamnya kita bilang sama papa kan, nih kita berdua udah ngobrol nih panjang lebar, kita mutusin untuk ikut papi jadi Islam. Kaget kok. Ya. Papa kaget kan, seneng dia. Akhirnya terus, oke, tunggu sebentar ya. Dia lari ke Pak Haji tetangga rumah yang bapak saya kan yang ngislamin Pak Haji Kimang namanya. Sini ya? Sana di Beji, ya belum di sini. Akhirnya ke Pak Haji Kimang, laporan, wah langsung seneng kan, disiapin akhirnya di musola dekat rumah, namanya musola Al Hikmah di sini Beji, apa namanya, Jalan Nusantara situ. Ya. Alhamdulillah akhirnya di situ masuk Islam. Nah udah resmi deh sekeluarga jadi Islam semua tuh tahun 94. Jadi bisa kesimpulannya kenapa Ustadz lumayan lama ya, adik-adik kan ada kenapa Parban itu karena berusaha mencari tahu ya. Iya. Dari Karena penasaran terus bolak-balik itu nanya sama pendeta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan waktu itu papanya bilang 1001. Ya. Pertanyaan dalam hidup. Ini pernah cerita nggak salah satu pertanyaan yang tidak ada di Bible lalu ada di Al-Quran yang membuat risau atau kayaknya memang ini yang harus saya cari gitu, jawabannya ternyata ada di Al-Quran. Ada tidak pertanyaan apa? Ada. Jadi misalnya yang belum pernah papa saya temuin ini ya. Misalnya gampang aja lah misteri tentang penciptaan manusia, ya kan, prosesnya, ya, mana ada di Alkitab, ya kan, sekomplit di Al-Quran, misalnya gitu ya. Kemudian bisa diceritakan bagaimana kehidupan setelah kematian, ya kan, di Al-Quran kan diceritakan jelas tuh kan, bagaimana kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan di surga pun diceritakan, ya kan. Nah itu hal-hal yang bikin papa itu semakin jatuh cinta sama Islam tuh di situ. Karena memang dia kan selama ini yang bikin dia masih bingung ya. Kalau orang Kristen itu kan begitu mati kan tidak ada istilah. Kalau kita kan iman dan amal soleh, ya. Kalau di Kristen kan enggak, yang penting imannya aja. Kalau udah percaya, ya kan, dibaptis, yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan, udah, nggak perlu amal soleh. Nah, kalau di Islam kan ada amal soleh sebagai syarat yang kedua kan gitu. Nah, di situ yang bikin iya ya, Islam ini agama yang lebih masuk di akal kan gitu ya. Dan itu rahasia kehidupan setelah kematian itu bisa diceritain dengan detail dia. Gitu. Kalau tadi di penginjil itu berarti udah 2 tahun ya, Ustaz ya? Iya. Itu berarti udah lumayan, pelajarannya udah lumayan. Kalau saya masih paling dasar ya. SMP ke SMA ya. Jadi dulu kan ada tiga tingkatan tuh. Jadi yang namanya perintis, lupa saya tinggalnya. Pokoknya paling rendah, paling bawah itu perintis namanya. Jadi perintis itu 1 hari minimal 1 jam. Jadi 1 hari minimal keluar menginjil, ya, ketemu orang, kita harus cerita tentang Kristen. Ya, minimal 1 jam, ya kan. Kemudian habis itu kewajiban yang lain itu, habis itu nanti dia dijadwalin khotbah di gereja. Itu ada tema-temanya. Jadi khotbahnya 7 menit. Itu udah mulai dilatih tuh sama dia. Kemudian dia juga diwajibkan ikut penginjilan yang lebih senior. Dalam enggak. Ini terserah yang seniornya. Misalnya yang seniornya nginjilnya di, kalau ini dulu Depok misalnya ke Pasar Minggu misalnya, ya kita ikut. Kita suruh diem aja, ngamatin caranya, nyatetin itu. Kalau kita sendiri udah sampai ke tahap yang harus ketemu orang 1 jam. Iya, 1 jam itu paling rendah. Sesama Nasrani atau? Nah,
Jadi kalau yang beda poin, Oh, kalau yang sesama Kristen, nah itu poinnya mungkin nilainya ya inilah B gitu ya, paling tinggi gitu ya. Tapi kalau bisa ketemu sama yang Islam, ah. itu bisa A nilainya, A plus mungkin itu. Itu. Ustadz sendiri udah sampai ke teman-teman sekolah gitu berarti dong? Oh Yang iya, Kristen, yang kalau Kristen gitu. teman-teman sekolah paling gampang ya kan, teman sekolah teman paling gampang. Itu berarti saat SMP ya, Ustadz? Hmm, Itu apa sih biasanya yang maksudnya salah satu itu wajib yang itu apa kalau ke di luar yang diinin. sama ke di luar agama selain Kristen itu biasanya apa tuh yang ini? Ya ini promosi tentang kekristenan itu ya. Bahwa Kristen itu agama kasih ya kan. Bahwa Tuhan kami itu raja damai ya kan. Ya gitu-gitu. Bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Maka kita saya diminta untuk keliling ini dalam rangka menyampaikan pesan supaya bertobat kan gitu ya. Supaya kita selamat. Ya, itu begitu. SMP udah begitu berarti? Bukan ada yang dari SD. Ya. Nah terus fase perubahannya kan agak lumayan drastis tuh ya, namanya dari penginjil lalu begitu. Berarti seluruh setamat SMS, berarti kan begitu sahadat kan SMA ya, itu langsung sekolah umum atau langsung sekolah Islam? Saya sekolah umum, dari dulu sekolah umum semua. Oh begitu kuliah baru ngambil. Iya. Kalau yang sekolah penginjilan itu kan ibaratnya di luar sekolah. Di luar sekolah. Kalau yang untuk sekolah kuliah itu berarti udah yang di STAIN itu ya? Ya, dari STAIN. Nah itu apakah ingin memantapkan Ustadz sebagai memantapkan sebagai apa istilahnya ingin menjadi berislam yang lebih kapal atau seperti apa? Memutuskan untuk mengambil. Jadi kan gini, dalam dunia dakwah ini kan kita butuh pengakuan, ya kan? Butuh pengakuan, butuh legalitas, ya kan? Sehingga kalau nanti saya, apalagi saya bukan Islam dari lahir, kagak ada keturunan Islamnya kan gitu ya. Tahu-tahu misalnya bikin pesantren atau dakwah di mana gitu ya, bawa-bawa nama Islam, kok ini Ustadz dari mana asalnya kan gitu. Ibaratnya kalau ditanya orang legalitasnya mana, nunjukinnya apa, kan nggak ada gitu ya. Nah makanya dengan kuliah agama ya kan sebetulnya lebih ke itu aja. Saya mau nunjukin bahwa saya ya kan dalam berdakwah nggak abal-abal loh kan gitu ya. Saya juga sekolah agama kan gitu ya. Saya juga mengenyam pendidikan agama bahkan sampai S2 bukan cuma S1 kan gitu. Ya sama di STAIN juga ya. Makanya apa namanya akhirnya kan orang lebih percaya. Ya. Berarti itu mah udah jangka panjang Ustaz ya. Maksudnya sebelum bikin pondok ini emang udah mikir. Iya, udah mikir gitu. Alasannya memang itu ya ketika saya serius. Iya. Kan kebetulan habis masuk Islam saya sering diundang ceramah tuh. Ya walaupun baru sebatas testimoni. Kebanyakan orang undang gimana masuk Islam ceritanya kan gitu. Iya, Jakarta juga. Makanya terus saya merasa wah ini perlu juga nih ya kan. Masa mau ceramah kemana-mana ceramahnya testimoni doang kan gitu. Nah cuma ketika mau menyampaikan yang Islam ya emang lu siapa ya kan gitu kan gitu. Tapi kalau udah punya gelar ya kan oh orang percaya oh lulusan YIN nih kan gitu kan misalnya gitu. Yang dari setelah masuk Islam, nah itu bisa kuliah di Solo itu bagaimana ceritanya Ustaz? Ya jadi kebetulan rektornya namanya Profesor Usman Abu Bakar itu kenal sama Papa Ana ya. Kemudian tertariklah ya dengan kisah masuk Islamnya keluarga kami. Kemudian ya itu akhirnya karena label mu'alaf itu kemudian Ana diundang ke sana untuk kuliah gratis sampai lulus alhamdulillah itu. Terus berarti lanjut S1 S2 di Solo. Ya alhamdulillah gratis semua. Nah, terus
kalau orang tua sendiri berarti papa sendiri, almarhum papa setelah Masuk Islam. muslim ya, beliau itu ya istilahnya mendalam gitu Ustaz, ya istilahnya keliling juga gitu Ustaz. Ya, dia sempat dakwah ya, dakwah, kemudian ngasih-ngasih apa namanya itu kajian-kajian kristologi waktu itu. Tapi umurnya nggak panjang ya, kurang lebih 9 tahun papa ya. 9 tahun setelah syahadat itu. Ya, kemudian 2003 meninggal. Alhamdulillah begitu masuk Islam kan saya dimasukin pesantren di Cipayung Bogor dulu. Ya. Kemudian waktu itu keliling-keliling dah macam-macam pesantren di Jawa Barat. Sampai terakhir kemudian saya mengenyam kuliah di kalau sekarang UIN, kalau dulu itu masih namanya masih STAIN. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Solo. Nah, tahun 2000 saya masuk di sana dengan jurusan syariah. Alhamdulillah 2004 lulus. Nah, kemudian habis itu sempat kembali ke Jakarta. Nah itu tadi kemudian mikir kayaknya lebih bermanfaat kalau hijrah di Gunung Kidul, minta doa restu semua segala macam. 2007 pindah ke Gunung Kidul. Jadi udah punya, kalau dibilang modal ilmu ya alhamdulillah udah punya modal. Yang terkenal di luar itu Gunung Kidul, Kering, Gersang, Tandus, kan itu banyak yang murtad. Nah, itu dia makanya. Jadi yang terkenal Gunung Kidul bukan yang lain. Jadi saya kemudian dengar nama Gunung Kidul, kemudian survei, observasi, oh benar cocok, udah langsung hijrah. Tapi yang menjadi salah satu alasan utamanya Ustaz untuk Gunung Kidul itu ada satu memang di situ rawan pemurtadan Ustaz. Ya, apakah itu salah satu alasannya? Iya, itu dia salah satu. Karena banyak yang murtad itu. Karena membutuhkan kehadiran ustadz yang dalam tanda kutip seperti saya, maksudnya itu ustadz yang berlatar belakang mualaf kan begitu. Kalau ustadz yang dari lahir Islam ya banyak kan. Makanya saya bilang kehadiran saya dibutuhkan karena saya punya pengalaman dulu sebelum jadi Islam pernah jadi penginjil kan gitu. Makanya terus saya pikir cocok nih kan gitu, untuk bisa membentengi akidah umat Islam di Gunung Kidul. Saat awal grup itu seperti apa Ustaz, fakta di lapangan seperti apa Ustaz? Apakah memang bisa rawan pemurtadan dan Ustaz langsung head to head gitu dengan para misionaris? Oh, sebelum bikin pesantren, sebelum saya mutusin pindah itu saya observasi dulu tadi. Saya ketemu langsung sama yang murtad. Saya ketemu langsung sama pendeta-pendeta yang murtadin, ya kan? Saya ketemu langsung sama, lihat langsung gereja-gereja yang aktif gitu ya, di masyarakat yang suka melakukan penginjilan gitu ya. Akan ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri, makanya pindah. Jadi sebelum mutusin pindah itu udah observasi dulu. Pertama-tama awal-awal kita di Gunung Kidul kan memang kita langsung ibaratnya itu menabuh genderang perang gitu ya sama mereka ya. Jadi yang namanya di blacklist sama pendeta gitu ya. Kemudian pernah sampai ada pendeta yang katanya menyiapkan dana besar ya untuk menghancurkan Al-Hadid gitu ya. Kemudian acara-acara mereka juga sering kita recokin gitu ya. Misalnya pernah ada pengobatan massal gitu ya, kita gagalin gitu ya. Jadi banyak mereka yang bikin mereka sakit hati waktu itu ya. Dan kemudian alhamdulillah banyak juga yang kemudian masuk Islam lagi. Nah ini yang mungkin yang jadi ini mereka gitu ya, yang jadi perhatian mereka sama Al-Hadid waktu itu. Tapi alhamdulillah semakin kesini ya mereka juga sadar ya bahwa perkembangan Islam di Gunung Kidul juga semakin baik, lama-lama hilang. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ancaman-ancaman segala macam, bahkan cuek aja mereka gitu, lebih ke arah cuek gitu. Sebelumnya itu ada yang namanya CDP namanya, Korps Dakwah Pedesaan. Itu yang memimpin itu Ustadz senior sudah sepuh sekali ya, itu kan saya selalu lupa namanya, almarhum. Bukan. Ustadz dari ini, Ustadz Murni ya, Ustadz Murni dari. Jadi mereka udah lebih dulu, bahkan mereka ibaratnya itu yang mula-mula lah ya, mula-mula peduli terhadap kasus-kasus pemurtadan di Gunung Kidul gitu ya. Masyarakat sana tuh nggak ngeh ya,
Mereka nggak paham masalah pemurtatan, masalah nggak ngerti. Jadi buat mereka ya namanya orang hidup mau pindah agama jadi agama apa aja juga biarin aja buat mereka gitu. Jadi kesadaran untuk peduli sama akidah, menjaga akidah itu baru terbangun beberapa tahun belakangan ini. Jadi awal-awal mereka ya biasa aja gitu. Mulai terlihat apa istilahnya, mulai terlihat progres Al-Hadid ini semenjak hadir di sana tuh setelah tahun keberapa Ustaz? Tahun ketiga ya, sekitar 2010-an itu mulai kelihatan itu progresnya itu. Seperti apa Ustaz? Misalkan ya masyarakat setempat jadi simpatik atau seperti apa Ustaz? Kalau simpatik orang sana itu emang dari awal sama orang luar itu selalu baik ya. Jadi mau sama siapa kayak mau agamanya apa nggak peduli dia. Yang penting ada orang baik datang ke tempat mereka, ya kan niatnya baik, nggak bikin masalah, mereka welcome sekali. Kalau belum makan dikasih makan, belum minum dikasih minum sama dia. Nggak punya, ibaratnya mau nginep pun mereka kasih tempat ya di rumah mereka. Memang tipikal masyarakat Gunung Kidul, tipikalnya ini apa namanya tuh baik ya dasarnya. Jadi nggak pernah ada yang namanya penolakan tuh nggak pernah ada. Jadi selalu welcome. Termasuk itu pun kalau misalnya ketemu sama pendeta juga sama begitu. Iya. Apakah dengan kehadiran Al-Hadid sana menekan kasus-kasus pemurtadan? Iya jelas. Data yang Antum punya? Kalau mendata pasti belum pernah ya. Cuma yang jelas yang pasti dengan adanya Al-Hadid mereka jadi lebih waspada lah. Ya, tadinya mereka bebas ya. Nggak punya perhitungan kan ibaratnya. Nah sekarang setelah adanya Al-Hadid mereka mulai berhitung kan gitu. Wah misalnya mau bikin acara ya kan, dulu mungkin kalau bikin acara pengobatan nggak ada yang ganggu gitu ya. Begitu mikir 2 kali misalnya dia. Terus kalau misalnya mereka mau macam-macam sama umat Islam, misalnya nyebar undangan ke tempat orang Islam, mengundang Natalan. Ya, kalau dulu bebas. Tapi setelah ada kita mikir 2 kali dia. Ya itu minimal seperti itu. Itu letaknya tempatnya di mana Ustaz? Posisinya di Karangmojo namanya, Kecamatan Karangmojo, kelurahannya juga Karangmojo, kampungnya juga Karangmojo. Baik untuk sahabat Baitul Maqdis kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mungkin sedikit ya tentang profil di Ana. Ya mungkin banyak yang belum bisa diceritakan karena waktu yang terbatas, tapi insya Allah di lain kesempatan bisa kita bersilaturahim lagi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan kita menjadi muslim yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.